Katanya Bantul kabupaten kreatif. Mana buktinya? Ini nih salah satunya. Siapa sangka sih on-the-wheel motor bekas ini bisa dirubah jadi karya seni yang bernilai jual tinggi. Inilah proyek yang dikerjakan di R Studio Art yang berlokasi di Kauman, Bilangharjo, Pandak, Bantul. On-the-wheel motor bekas ini disulap jadi ragam patung yang cakep-cakep banget. Karya Mas Eri ini banyak diminati pembeli dan kolektor dari Australia, Jerman, Belanda, dan lain sebagainya. Cukup membuktikan kan kalau orang Bantul jiwa kreatifnya emang juara. Kreatif banget ya. Itu belum semua ya guys ya, kreativitas anak-anak Indonesia, kreativitas orang-orang Indonesia yang banyak sekali sudah diakui dunia. Ada banyak sekali loh orang-orang Indonesia ini yang memang IQ tinggi ya kan, brilian semua. Salah satunya mantan presiden kita B.J. Habibie kan. Dia juga salah satu orang yang sangat-sangat hebat kan di Indonesia. Kan kita lihat ya, orang-orang Malaysia ini ya guys, selalu merendahkan kita dengan mengatakan IQ kita gorila katanya ya. Mereka orang-orang pintar, IQ-nya tinggi. Padahal sebenarnya seperti ada nanti video yang akan kita tonton ya guys ya. Video ini saya ambil dari channel bapak kita yang terhormat. Di sini akan ada dijelaskan ya kebenaran sebenarnya IQ orang Malaysia itu ya sama dengan kita, bahkan jauh di bawah kita. Apa kreativitas mereka yang bikin dunia terkagum-kagum? Gak ada, karena memang gak ada apa-apa yang mereka lakukan kan yang membuat bisa membanggakan mereka. Apa rupanya? Kan gak ada. Seluruh Indonesia, anak-anak bangsa Indonesia, kita berjumpa lagi untuk membahas sesuatu. Selama ini kita disebut orang Malaysia bahwa kita ber-IQ gorila ya. Nah, betul. Bagus, nggak apa-apa, kita terima dulu. Kita tonton satu video ya dari warga Malaysia. Namanya Pak Cik Zainal Abidin. Dia sangat bersahabat sama Indonesia. Dia selalu membela kita dalam setiap video-videonya. Bagus nih Pak Cik. Terima kasih banyak Pak Cik Zainal Abidin. Oke, coba kita Pak Zainal tonton dulu ya, jangan berlama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nak bahas sedikit tentang satu isu yang satu masa dulu agak panas. Sebab orang bila tengok data-data kan, dia tidak tengok menyeluruh, dia cuma fokus di kotak-kotakkan fokusnya kan, tidak secara menyeluruh. Jadi ini buat kekeliruan. Sebab kita kalau nak dapatkan sesuatu kan, kita kena dapat secara menyeluruh agar audience dapat kefahaman yang bagus lah. Ini data tentang IQ penduduk-penduduk dunia lah, di seluruh IQ dunia. ya. Jadi daripada senarai ini boleh difahamkan penduduk benua mana yang paling ketinggalan, IQ-nya paling rendah, di mana IQ-nya paling tinggi. Dan yang sama dengan IQ-nya gorila termasuklah Bhutan, Barbados, Mesir, Honduras. Indonesia punya IQ 87, Brazil 87, Myanmar 87, Iraq 87, Azerbaijan 87, Turki 90, Chile 90, Kyrgyzstan 90. Ini masih di dalam lingkungan IQ gorila. Gorila ni bukan binatang yang bodoh. Negara-negara yang di atas rata-rata kepintaran gorila adalah Cyprus 91, Brunei 91, Malaysia 92. Wow, Malaysia 92. Swiss 101 ya. Mongolia orang Mongoloid Perasa paling punya pintar, IQ yang tinggi ya. banget ya, 92. Rata-rata 101 dulu guys. Iceland 101, Italia 102, Taiwan 104, China 105, Jepang 105, Korea Selatan 106,
Hong Kong 108 dan yang paling top adalah Singapura 108. Wah, Kita Singapura ya. berumusan di sini. Kenapa Malaysia dapat angka yang agak tinggi 92? Kenapa Malaysia? Dipengaruhi oleh orang yang bermata sipit. Ada banyak Cina di sana ya. Masyarakat Cina Tionghoa di Malaysia ni 25%. Itu yang membuat secara rata-rata kan IQ orang Malaysia tu naik ke 92. Jadi benda ni kalau kita mengolok-olok yang sebenar, itu hanyalah kerja-kerja nakal. Oke ya. Jadi begini teman-teman. Kenapa kok Indonesia dapat 87, kemudian Malaysia di atas IQ gorila? Kenapa bisa begitu? Jadi itu pengaruh dari orang Cina. Orang Cina ini kan dia termasuk rumpun Mongolia ya. Nah, rumpun Mongolia ini rata-rata IQ-nya memang tinggi. Nah, kenapa Indonesia IQ rata-ratanya rendah? Karena Cina di Indonesia sedikit, 6 atau 7 juta orang, nggak sampai 3%. Nah, jadi 6 juta di antara 278 juta manusia, diambil rata-ratanya, dapat angka 87. Nah, kenapa Malaysia bisa dapat angka 92? Karena di sana populasi Cina cukup besar, 25% ya. Nah, sementara Melayunya kan 50%. Nah, jadi sebetulnya yang IQ-nya tinggi itu orang Cinanya, bukan orang Malaysianya. Malaysia, selama ini kamu menghina kami dengan IQ gorila. Sebetulnya IQ-mu lebih jongkok lagi, tahu nggak? Iya, bener. Bener, apa sih rupanya yang dibuat mereka kan? Gak ada. Apa buktinya Malaysia ber-IQ jongkok? Indonesia disebut IQ gorila, tapi kita bisa bikin semuanya. Ya, betul. Kita bisa bikin helikopter, kita bisa bikin pesawat tempur, kita bisa bikin kapal perang, kita bisa bikin kapal selam, kita bisa bikin mobil. Bagaimana kita disebut IQ gorila? Sementara Malaysia hasilnya apa? Ini karya ciptanya Malaysia itu apa? Cuman proton. Teknologi yang sangat rendah sekali ya. Oke teman-teman, saya kepingin tahu bagaimana komentar kalian. Ayo komentar di sini ya. IQ Malaysia itu ditopang oleh banyaknya orang-orang Cina di sana, ya kan? Ya kalau aslinya ya warga asli lah, kayak ras-ras kayak kita gini ya, satu ras dengan kita ya, sama sebenarnya IQ-nya, karena sama kan. Itu jelas dijelaskan secara gamblang itu sama bapak tadi kan, Pak Cik tadi, jelas. Karena memang kita satu ras ya, jadi IQ-nya ya sama sebenarnya. Tetapi di sini kan kita bisa lihat IQ siapa yang paling hebat di antara kita dengan mereka? Kita Indonesia dong. Jauh. Seperti yang dibilang bapak kita yang terhormat tadi, apa yang nggak bisa diciptakan sama kita orang-orang Indonesia? Banyak sekali. Bahkan anak-anak Indonesia ya, banyak sekali yang sudah buat kagum dunia. Ada juara 1 matematika ya di tingkat SD ya, banyak sekali kan. Banyak sekali penemuan-penemuan pun banyak sekali yang dilakukan oleh orang-orang kita Indonesia. Jadi siapa sebenarnya IQ-nya yang paling tinggi di sini? Indonesia. Mereka yang keluar-keluar IQ-nya pintar katanya sebenarnya jongkok guys, di bawah kita jauh banget, jauh banget. Jadi kalau menurut kalian seperti apa guys? Ngelihat kesombongan orang-orang Malaysia ini yang merasa mereka paling pintar, padahal sebenarnya jauh di bawah kita. Oke guys ya, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.